Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di sudut Amiris Live Bar, Ellen menemukan seorang pria yang mengenakan jaket berwarna kopi, menepuk bahunya, lalu tertawa. "Kenapa kau tidak minum Lantiproof?" Pria itu berusia sekitar 30-an, berwajah biasa saja. Jelas terlihat bahwa darah Loen mengalir di tubuhnya. Rambut dan matanya berwarna coklat, dengan batang hidung yang agak tinggi. Raut mabuknya seketika menghilang, saat tatapannya menjadi tajam. Ia melirik Ellen dan Klein sekilas, sebelum matanya kembali keruh. Dengan suara yang terdengar benar-benar mabuk, ia berkata, "Aku sudah minum. Aku minum Zarhar untuk mengurangi efek alkoholnya." Zarhar adalah bir malt produksi lokal. Harganya murah, dan rasanya cukup enak. Ellen terkekeh, dan menunjuk ke arah Klein. "Germain Sparrow." Lalu, ia memperkenalkan pria itu kepada Klein. "Os Ken. Kau bisa memanggilnya Ken. Mengobrollah sesuka kalian. Aku harus kembali untuk membuat persiapan. Besok pagi aku akan berangkat lebih awal." Ia melambaikan tangan, dan pergi tanpa ragu. Klein menarik sebuah kursi di dekatnya, dan duduk. Ia tidak memesan alkohol apapun, hanya menatap Os Ken tanpa ekspresi. Tatapan itu membuat Ken merasa sangat tidak nyaman. Ia meneguk seteguk Zarhar dan berkata, "Kalau nanti ada apa-apa, cari aku. Kau akan dibayar selama kau memberikan intel yang bernilai, atau membantu kami melakukan hal-hal tertentu." Ia tidak khawatir para pemabuk di sekitar mereka akan mendengar percakapan itu, karena banyak geng dan kru bajak laut yang biasa mengatakan hal serupa. Kata-kata untuk menarik informan umumnya memang sama. Baik, Klein tiba-tiba punya dorongan kuat untuk bertanya, apakah ia bisa diganti biayanya karena menyamar sebagai Helen untuk membunuh Vice Admiral Ailman, meskipun pembayarannya sudah ditanggung Danitz. Namun, itu hanya sebatas pikiran. Os Ken terkekeh, sambil tetap tampak benar-benar mabuk. "Aku dengar Ellen menyebutkan beberapa hal tentangmu. Tapi aku harus mengingatkanmu, bahwa seseorang sebaiknya tidak terlalu gila di laut. Kau harus berhati-hati, dan sebisa mungkin tidak memprovokasi para bajak laut. Maksudku, jangan melawan mereka secara frontal. Memberikan informasi kepada kami secara diam-diam itu tidak masalah. Kami akan merahasiakannya untukmu." Kali ini, jelas ia menekan suaranya. Melihat Germain Sparrow tidak menanggapi, ia menambahkan, "Bajak laut tidak akan peduli dengan jiwa kesatria, dan mereka juga tidak akan mematuhi hukum serta aturan kerajaan. Hicks, kalau kau punya keluarga di berbagai kota pelabuhan atau koloni pulau, mereka pasti mampu menyerang keluargamu." "Keluarga?" Klein terdiam sejenak, sebelum berkata dengan tenang, "Aku tidak punya keluarga." Os Ken hampir kehilangan kata-kata. Yang bisa ia lakukan hanyalah berkata, "Mereka juga akan menyerang teman-temanmu." Lalu, ia mendengar Germain Sparrow menjawab dengan nada yang tak terganggu, "Aku tidak punya teman." Os Ken langsung tersedak kata-katanya. Secara refleks, ia meneguk seteguk bir Zarhar untuk menenangkan diri. Setelah batuk 2 kali, ia berkata dengan suara berat, "Mereka juga akan menyergapmu. Mereka juga akan menyuap orang untuk mengetahui jadwalmu, dan mencegat kapalnya. Di laut, kekuatan satu orang seringkali tidak berarti apa-apa." Klein berkata dengan cukup tenang, "Aku tidak akan menolak kalau mereka memberiku uang. Itu adalah etika dasar." "Memberi uang?" Os Ken jelas tertegun, karena ia merasa kata-kata Germain Sparrow sulit dipahami. Beberapa detik kemudian, ia menyadari bahwa pria itu memperlakukan para bajak laut sebagai hadiah buruan berjalan. Ia meneguk bir demi bir, sejenak kehilangan kata-kata. Di ruang bawah tanah Amiris Live Bar, seorang petualang tak dikenal, pikiran Wormtongue Mythor King terusik saat ia duduk tegak. Strongman Ozil mengangguk. Menurut Mid si mata biru, petualang itu pendatang baru. Kemungkinan besar ia belum lama berada di kepulauan ini, tapi Mid merasa dia cukup berbahaya. Cukup berbahaya?
Mungkinkah dia orang yang membunuh Steel Maveti dan kawan-kawan bersama Blazing Danitz? Mungkinkah dia orang yang menyamar sebagai Helen untuk menyerang Kapten? Mitor segera menghubungkan berbagai kemungkinan dan bertanya dengan suara berat. Kau punya fotonya atau potret wajahnya? Ozil memberi isyarat pada bawahannya dan menerima selembar kertas putih. Kami telah menggunakan ritual agar Mit si mata biru menggambar penampilan petualang tak dikenal itu. Seperti yang kau tahu, punya pijakan kuat di dunia bawah tanah Bayam, itu berbeda dengan menjadi bajak laut yang sukses. Aku butuh anggota pendukung. Untuk merekrut mereka, aku menghabiskan cukup banyak uang. Mitor memahami maksud tersiratnya dan terkekeh. Selama kau bisa mengungkap tuntas masalah ini, Kapten tidak akan pelit dengan hadiahnya. Ia mengambil potret itu, membentangkannya, dan melihat seorang pria berwajah dingin dengan rambut hitam dan mata coklat. Wajahnya agak tirus, dengan rahang tegas. Ia mengenakan mantel frok hitam berkerah ganda, dan topi setengah silinder. Belum pernah kulihat sebelumnya. Mustahil memastikan apakah dia orang yang menyamar sebagai Helen. Mitor mengangkat kepala dan berkata, cari tahu identitas dan keberadaannya. Aku sudah memerintahkan anak buahku untuk itu, kata Strongman Ozil sambil tertawa rendah. Keduanya terdiam bersamaan, sambil meneguk anggur merah Southfield. Beberapa menit kemudian, seorang penjaga bar masuk dan memecah keheningan. Ia melirik Wormtongue Mitor, mendekat ke telinga bosnya, dan berbisik. Ekspresi Ozil langsung berubah aneh, senyum tak tersamar muncul di wajahnya. Ia meletakkan gelas anggur, dan berkata setelah jeda singkat, petualang tak dikenal itu telah ditemukan. Di mana? Tanya Mitor. Ozil menunjuk ke atas. Di bar ini. Mitor menatap langit-langit, dan tetap diam selama beberapa detik. Aku akan naik untuk memastikan. Ia percaya bahwa karena pernah berinteraksi dengan Helen yang menyamar, ia memiliki pemahaman umum tentang kemampuan pria itu. Ia percaya bahwa seberapapun hebatnya penyamaran seseorang, pasti akan muncul rasa familiar. Karena itu, ia memutuskan untuk memastikan sendiri. Menurut kebiasaan biasanya, ia tidak akan mengambil inisiatif seperti ini, dan lebih memilih menyelidiki dari pinggiran. Hanya dengan kepercayaan diri yang cukup, barulah ia akan melibatkan diri. Namun kali ini, ia tidak terlalu yakin pada bawahan Ozil. Jika itu benar-benar orang yang menyamar sebagai Helen, begitu ia menyadari ada yang tidak beres, ia pasti akan segera mengubah penampilan dan identitasnya lalu menghilang. Selain itu, Mitor tahu bahwa saat ini ia sedang dihukum oleh kaptennya. Ia harus segera melakukan jasa berjasa agar bisa kembali ke Black Death. Entah aku kurang mampu atau kurang berhati-hati, hasilnya tak bisa diubah. Aku tertipu oleh penyamaran itu dan membawa dia naik ke Black Death, hampir membunuh kapten. Jika itu Kilangos, dia pasti tidak akan mengampuniku. Dia selalu sangat serakah. Sudah lama dia mengincar kekuatan Beyonder milikku. Kapten tidak percaya bahwa aku bersekongkol dengan si pembunuh, hanya karena Kilangos juga bisa mengubah penampilan dengan Creeping Hunger. Dia tidak memanggil orang untuk mengepung dan membunuhku. Dia hanya mengirimku ke Bayam untuk menyelidiki masalah ini. Dia sudah cukup murah hati. Dibandingkan Kilangos, dia benar-benar kapten yang layak untuk disetiai. Aku harus segera memberikan jasa berjasa dan mencari alasan untuk menghubunginya agar sepadan dengan perlakuannya padaku. Saat Mitor King bangkit dan berjalan keluar, pikiran-pikiran itu terus berputar di benaknya. Meski ia adalah bajak laut yang telah membunuh tak terhitung banyaknya dan menjarah tak terhitung kapal, masih ada sisi lembut di hatinya. Selain itu, ia tidak menyadari bahwa dirinya terus-menerus terpesona oleh Vice Admiral Elmond Tracy melalui interaksi yang berkepanjangan. Rasa sukanya pada Tracy telah meresap hingga ke tulangnya. Bahkan jika Elmond Maiden tidak memiliki pembantu, ia pun tidak akan melawan, melainkan berlutut dan mencium ujung kakinya jika diperintahkan. Tentu saja, hal ini tidak memengaruhi fantasinya untuk melakukan berbagai perbuatan dengan Tracy. Jika ada kesempatan, ia percaya bahwa ia akan mengambil inisiatif untuk melakukannya, bahkan tanpa izin darinya. Sebagai bajak laut, ia sudah sering melakukan hal-hal semacam itu. Saat ia naik ke atas,
Mythor King mengikuti arahan bawahan Ozil dan berjalan memutar setengah lingkaran di sepanjang dinding bar. Dari kejauhan, ia melihat petualang tak dikenal itu duduk di sudut. Sama persis dengan potretnya. Tapi aku tidak merasakan familiar apapun. Apakah karena penyamarannya cukup sempurna? Ataukah dia orang lain? Misalnya Vice Admiral Iceberg Edwina. Dia bisa meniru kekuatan Beyonder yang pernah ia lihat. Tidak mustahil baginya untuk mengubah penampilan seperti Kilangos. Tatapan Mythor terhenti selama 2 detik, sebelum ia menariknya kembali dengan hati-hati. Namun, pada saat itu, intuisi spiritual Klein sebagai seorang seer memberitahunya bahwa seseorang sedang mengamatinya. Tanpa menyembunyikan apapun, Klein segera menoleh untuk melihat balik. Ia melihat seorang pria dengan alis pendek, rongga mata dalam, dan mata berwarna perunggu. Wormtongue Mythor King, perwira ketiga kapal andalan Vice Admiral Elman, Black Death. Klein langsung mengenali orang yang mengamatinya. Seketika, 2 pikiran melintas di benaknya. Yang pertama, hadiah 5.400 pound. Yang kedua, kenapa dia mengamatiku? Apakah dia berhasil menemukanku dengan menyelidiki Danitz? Kontak militer. Osken menyadari kejanggalan German Sparrow saat mengikuti arah pandangannya. Namun, bagaimanapun sudutnya terhalang oleh beberapa pemabuk, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, Klein secara naluriah sudah memikirkan sebuah solusi, yaitu berpura-pura tidak mengenali Mythor King, menarik kembali pandangannya, lalu mengambil segelas alkohol untuk diminum. Setelah itu, ia bisa diam-diam mengamati kemana orang itu pergi, lalu menggunakan kekuatan faceless miliknya untuk menyusup ke tempat Mythor bersembunyi sebelum memburunya secara senyap. Saat pikiran ini melintas, Klein tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Itu adalah aku sebagai diriku sendiri. Tapi sekarang aku adalah German Sparrow, seorang petualang yang tampak tenang namun gila. Dengan pikiran itu, ia tiba-tiba berbalik, menarik revolvernya, dan mengarahkannya ke Wormtongue Mythor King di dalam bar yang ribut. Bang! Suara tembakan menggema di seluruh bar. Banyak pelanggan refleks berjongkok sambil memeluk kepala mereka. Semua sangat berpengalaman. Banyak pemabuk terjatuh ke lantai. Lebih dari 10 orang melemparkan diri ke samping atau berguling di tanah untuk menghindar. Rangkaian aksi ini dilakukan dengan sangat terlatih. Dan Mythor King adalah salah satunya. Namun, Klein sebenarnya tidak benar-benar menarik pelatuk karena ia takut melukai orang-orang tak bersalah secara tidak sengaja. Ada banyak pelanggan di antara dirinya dan Mythor. Suara tembakan itu berasal dari kekuatan penciptaan ilusinya. Pada saat itu, segala sesuatu di hadapannya seolah terbuka saat orang-orang berjongkok. Maka, setelah membidik Mythor yang telah melemparkan diri ke samping ke lantai, ia menarik pelatuk kali ini. Bang! Peluru kuningan itu melesat melewati setengah bar, terbang lurus menuju tubuh Wormtongue Mythor King. Namun tepat saat hampir mengenainya, mata coklat Mythor tiba-tiba menggelap. Peluru itu berbelok, lintasannya terangkat sedikit ke atas, dan dengan akurat menghantam sebuah gelas kaca berisi bir keemasan. Di tengah suara keras, gelas itu langsung pecah, memercikkan bir kemana-mana. Pada saat yang sama, Mythor merebut sebuah gelas dari tangan seorang pelanggan, mengulurkan lengannya, lalu melemparkannya ke arah Klein. Apa gunanya itu? Klein hanya sedikit menghindar, membiarkan gelas kaca itu meleset dan pecah di dinding. Pada momen ini, Wormtongue Mythor segera menerjang ke depan dan berguling menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Ia berusaha masuk untuk meminta bantuan atau melarikan diri melalui jalur rahasia. Sejak awal, ia telah memastikan bahwa petualang asing yang gila itu adalah sang pembunuh yang menyamar sebagai Helen dan menaiki Black Death dengan target Vice Admiral Elman Tracy. Terlebih lagi, rangkaian aksinya yang nyaris berhasil memberitahunya satu hal. Dalam situasi 1 lawan 1, ia sama sekali bukan tandingan orang itu. Ini adalah sosok kuat setingkat Admiral Bajak Laut. Tap, tap, tap. Klein dengan cepat mengejar Wormtongue Mythor. Ia bergerak cepat dan lincah. Meski berada di dalam bar yang kacau, ia tidak menginjak satupun orang.
Melihat para penjaga di ruang bawah tanah datang dengan revolver di tangan, serta Mythor King yang hampir memasuki ruang bawah tanah, sementara para penjaga di bar juga mendekat, Klein tak ragu sedikit pun. Ia tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Sarung tangan hitam itu seketika tertutup rapat oleh sisik emas gelap yang padat. Iris coklat tuanya memudar dan berubah menjadi vertikal. Tepat setelah itu, sebuah gelombang tak kasat mata menyebar keluar, dengan dirinya sebagai pusatnya. Di area yang dilalui gelombang itu, para pelanggan yang menundukkan kepala mendadak lunglai atau gemetar. Kontak militer, Osken, juga jelas kehilangan kewarasannya, seolah-olah ia baru saja menghadapi hal paling mengerikan di dunia. Satu-satunya, keinginannya hanyalah melarikan diri. Para penjaga yang mendekat pun tak jauh berbeda. Teror ekstrim mencengkeram hati mereka saat mereka berlarian tanpa arah, membuat situasi semakin kacau. Klang! 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 Para penjaga di ruang bawah tanah melemparkan senjata mereka, entah berlari ke sudut dan meringkuk menjadi bola, atau gemetar di tempat dengan selangkangan yang cepat menggelap karena basah. Wormtongue Mythor merasa seolah-olah disambar petir. Dalam ketakutannya, ia mulai berlari memutar di pintu masuk. Ini adalah AW milik psikiatris, juga dikenal sebagai Dragon's Might atau Mas Chaos. Ini adalah satu-satunya kekuatan Beyonder pengendali massa milik Klein. Pada saat ini, sosok Klein yang mendekat dengan cepat tidak berhenti. Dalam beberapa langkah saja, ia telah tiba di sisi Mythor. Di saat itu juga, sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya. Mythor, yang tampak tenggelam dalam ketakutan ekstrim, mendadak mengangkat kepalanya dan mengayunkan tinju kanannya, menghantam lurus ke arah kepala Klein. Tanpa berpikir, Klein sepenuhnya mempercayai intuisi bahaya milik klaunnya. Ia segera merunduk dan memutar tubuhnya ke samping. Hampir pada saat yang sama, Wormtongue Mythor tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata coklatnya gelap namun jernih, tanpa sedikit pun kebingungan. Pada suatu momen yang tak diketahui, ia telah melepaskan diri dari efek Dragon's Might. Ini adalah sesuatu yang melampaui perkiraan Klein. Bang! Otot Mythor menonjol saat ia membungkukkan punggung dan melontarkan sebuah pukulan yang menyerupai peluru meriam. Namun, ia tidak mengenai target yang diharapkannya, melainkan menghantam dinding pintu masuk. Krek! Bagian tempat tinjunya menghantam, memercikkan batu bata yang hancur. Dengan cepat, sebuah lubang besar yang tampak seperti diselimuti jaring laba-laba muncul. Seluruh bar seolah bergetar. Kekuatan pukulan itu jauh melampaui peluru revolver. Namun, pada saat ini, Klein telah berkelebat ke belakangnya. Tubuhnya kembali tegak, sementara sarung tangannya tampak tertutup oleh lapisan emas. Mata coklatnya memancarkan dua kilatan petir yang melesat keluar bagaikan peluru. Psychic piercing milik interrogator. Ah! Mythor King menjerit nyaring, namun ia tidak roboh ke tanah. Ia berguling sambil meringis kesakitan, memeluk lengannya untuk melindungi kepala. Tak lama kemudian, ia secara ajaib pulih dari rasa sakit psychic piercing, tetapi ia merasakan logam dingin menyentuh dahinya. Ia melihat petualang yang dingin dan kurus itu menarik pelatuk. Dalam jarak sedekat itu, meskipun efek psychic piercing hanya bisa dipertahankan selama 1 detik, itu sudah cukup bagi Klein untuk mengangkat lengan kanannya dan menempelkan laras revolver ke kepala Wormtongue Mythor King. Bang! Permohonan Mythor King menyusut kembali dari mulutnya yang setengah terbuka ke tenggorokannya, sementara sebuah gambaran darah dan materi putih tampak tercetak di dinding di belakangnya, muram, segar, dan berantakan. Cahaya di matanya lenyap saat Mythor ambruk ke belakang, bersandar ke dinding sebelum meluncur jatuh ke lantai. Pada tengah hari tanggal 1 Februari tahun 1350, Wormtongue Mythor diburu. Klein melirik sekeliling bar yang kacau, lalu menutup pintu ruang bawah tanah. Ia merantai pintu itu dengan rantai yang ada, dan memaksa membuat sebuah simpul. Ia membungkuk dan menyeret Mythor King turun beberapa anak tangga, namun tidak langsung masuk. Karena waspada terhadap musuh yang mungkin tiba-tiba menerjang keluar dari dalam, ia membuka telapak tangannya, dan mengarahkannya ke jenazah Wormtongue Mythor dari atas. Ia tidak memiliki rasa keberatan sedikit pun untuk melakukan grazing pada wakil ketiga Black Death.
Ia yakin orang itu pasti memiliki kejahatan keji dalam catatannya. Pertama, ia pernah menjadi bawahan Vice Admiral Hurricane Kilangos, dan sang admiral bajak laut yang telah mati itu pernah membantai seluruh awak sebuah kapal. Jelas ia adalah orang berdarah dingin. Hal ini sudah sangat jelas dari apa yang dialami Red Glove Nightmare di dalam Creeping Hunger. Kedua, Mythor bekerja untuk Vice Admiral Ailman, yang setara dengan bekerja untuk Sekte Demones. Tak diketahui berapa banyak kasus perdagangan manusia yang pernah ia lakukan di dalamnya. Creeping Hunger memulihkan penampilannya sebagai kulit manusia tipis ketika telapak tangan Klein retak terbuka, memperlihatkan dua mata merah berlumuran darah. Dalam sekejap, angin dingin yang menggigit berputar di lorong pintu masuk ruang bawah tanah. Angin itu terus berputar mengelilingi jenazah Wormtongue Mythor, perlahan membentuk sosok buram dengan alis pendek dan rongga mata yang dalam. Titik-titik cahaya hitam namun tidak kusam dengan cepat melonjak keluar dari jenazah, bergabung dengan tubuh roh Mythor. Semuanya disuntikkan ke dalam Creeping Hunger, menuju sebuah jari kosong yang telah menunggu, membentuk keterhubungan dengan lingkungan sekitar hingga tingkat tertentu. Creeping Hunger terlebih dahulu berubah menjadi warna hitam dengan nuansa keji namun mulia, sebelum kembali ke keadaan semula sambil meluapkan hasratnya akan daging dan darah. Klein secara diam-diam mengalihkan inderanya ke sana selama beberapa detik, dan ia terkejut dengan menyenangkan, karena kekuatan yang ia peroleh ternyata cukup berguna. Meskipun hanya ada dua, keduanya jauh lebih baik dibandingkan 3 kekuatan sebelumnya yang ia dapatkan dari urutan zombie. Pada titik ini, ia mengetahui bahwa Beyonder urutan menengah itu adalah urutan 6 Baron of Corruption dari jalur lawyer. Salah satunya berasal dari Baron of Corruption, dan yang lainnya berasal dari urutan 7 Briber. Yang pertama adalah Distortion. Dengan mendistorsi kata-kata, tindakan, dan niat target, ia dapat merumuskan suatu aturan tertentu yang memberinya keuntungan, sehingga mencapai tujuan mengekang dan memengaruhi lawan. Yang kedua adalah Bribe, salah satu dari berbagai kemampuan milik Briber. Lebih tepatnya, itu adalah Bribe Weaken. Prasyarat penggunaan kekuatan ini adalah memberikan suatu benda tertentu kepada target, lalu untuk jangka waktu tertentu, secara drastis melemahkan serangan, pertahanan, dan kendali target atas dirinya. Memberi target suatu benda tertentu, jadi aksinya melempar gelas alkohol itu dianggap sebagai bribe? Seperti yang diharapkan dari jalur Black Emperor, mencari celah dalam aturan sambil tetap tampak mendominasi. Tak heran Dragon Smite dan Psychic Piercing milikku tidak seefektif yang kubayangkan pada Mythor. Bahkan kekuatan peluruku pun berkurang. Kupikir tembakan itu seharusnya sudah meledakkan seluruh kepalanya. Klein pun menyadari sesuatu. Pada saat yang sama, ia memahami mengapa dirinya tanpa sadar terbang menuju Black Emperor tempat Raja Lima Lautan, Nas, berada. Itu karena Nas telah mendistorsi niatnya untuk terus maju, membuatnya mustahil untuk berhenti. Lumayan juga. Klein menundukkan kepala dan melirik jenazah Wormtongue Mythor sebelum turun ke ruang bawah tanah. Ia berniat mencari sedikit makanan untuk Creeping Hunger. Entah ada hubungannya atau tidak, dengan kebiasaannya melempar Creeping Hunger ke atas kabut kelabu berulang kali, namun Creeping Hunger kini tidak lagi segila sebelumnya. Tampaknya, ia mampu menahan lapar. Karena itu, Klein tidak terburu-buru. Ia melangkah maju perlahan, tetap waspada terhadap kemungkinan kecelakaan. Tak lama kemudian, ia melihat Strongman Ozil memimpin anak buahnya mendekat. Ada para Beyonder dan penembak, dan jumlah mereka cukup besar. Ekspresi Klein tetap dingin saat sarung tangan hitamnya kembali tertutup sisik emas gelap. Iris matanya memudar warnanya, dan tiba-tiba kembali berubah vertikal. Gelombang tak kasat mata seketika melesat ke depan. Kekuatan naga milik psikiatris.